Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Noloy di channel Math TV. Di video ini aku mau bahas tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Materi ini sangat penting, jadi pastikan kalian bisa ya. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Di sini ada 5 bentuk pemfaktoran yang aku mau bahas ya. Di depan kita sudah ada 5 bentuk ini. Inilah yang akan aku bahas di video ini. Jadi di akhir video, kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian belajar, boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh juga subscribe ya, boleh juga di share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung saja aku bahas dari yang pertama ya, yaitu faktorisasi dengan sifat distributif. Nah, sifat distributif ini seperti ini. Jadi kalau ada A kali B ditambah A kali C, ini bisa difaktorkan dalam bentuk, nah ini kan sama-sama punya A-nya ditarik keluar, jadi di dalam tinggal B ditambah C. Yang demikian yang kurang juga sama ya, C ini bisa difaktorkan dengan sifat distributif, B dikurang C. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan aku punya 3x kuadrat plus 6x di sini. Nah, ini bisa difaktorkan dengan cara distributif, yaitu kita lihat angkanya dulu pertama. 3 sama 6 sama-sama bisa dibagi 3 tentunya ya. Nih kita taruh di luar. Lalu x kuadrat sama x sama-sama bisa dibagi x. Nah, ini kita tulis x di sini. Maka di dalam sisa 3-nya kan sudah ditaruh di luar. X-nya sudah 1 ditaruh di luar, ini pangkat 2. Jadi di dalam masih ada x pangkat 1 ditambah di sini 3-nya sudah ditarik keluar, berarti 6 bagi 3 kan 2 ya. Terus X-nya sudah ditarik keluar, berarti ini sudah tidak ada X-nya lagi. Nah, seperti ini cara faktorisasi dengan sifat distributif. Ini contoh pertama. Biar lebih jelas aku kasih contoh lagi ya. Misalkan aku punya A kuadrat B. Ini misalkan 12 ya, 12 A kuadrat B dikurang misalkan ini 15 A B kuadrat C, seperti itu ya. Bagaimana kita memfaktorkan dengan sifat distributif? Pertama lihat angkanya dulu, 12 sama 15 sama-sama bisa dibagi berapa? Atau kita cari FPB dari 12 dan 15 ya. 12 sama 15 bisa dibagi 3 tentunya ya. Sama-sama bisa dibagi 3. Lalu A kuadrat sama A sama-sama bisa dibagi A. B sama B kuadrat sama-sama bisa dibagi B. Lalu C tidak bisa ya, karena di sini ada C, di sini tidak ada. Berarti yang di luar hanya ini. Kemudian yang di dalam ini kan 12, 3-nya sudah ditaruh di luar. Berarti 12 bagi 3 4 ya, 4. Kemudian A kuadratnya sudah di luar 1 A-nya, berarti di dalam sisa 1. B-nya sudah ditarik di luar. Kemudian ini kurang. Sekarang ini 15 sudah ditarik keluar 3, berarti di dalam sisa 5 ya. 15 bagi 3 kan 5 ya. Terus A-nya sudah ditarik di luar. B kuadratnya sudah ditarik, B-nya 1 di luar ya, B pangkat 1, berarti di dalam masih ada B pangkat 1 juga. Nah, kalau dikalikan B kali B, B kuadrat. Terus C-nya tidak ditarik di luar, berarti masih di dalam C-nya, seperti ini. Nah, inilah pemfaktoran dengan cara distributif. Sekarang kita lihat yang kedua, faktorisasi bentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini bisa difaktorkan menjadi
ini bisa difaktorkan menjadi X plus Y kuadrat. Atau kalau bentuk seperti ini bisa difaktorkan menjadi X dikurang Y kuadrat. Nah, contohnya, contoh X kuadrat min 6X plus 9. Nah, di sini aku kasih satu contoh aja ya. Kita lihat yang mana nih, yang bawah atau yang atas. Ini kan minus, berarti kita pakai yang bawah. Nah, pemfaktorannya ini bisa ditulis X kuadrat sudah sesuai. Nah, ini kan 2, kita bisa buat begini, X kuadrat, atau enggak aku tulis di bawahnya ya, X kuadrat 6 ini kan kita bisa ikutin ini ya, min 2 kali X kali 3 ya kan? Ditambah 9 ini aku bisa tulis seperti bentuk ini, Y kuadrat 3 kuadrat. Maka ini bisa difaktorkan menjadi X dikurang Y, dengan Y nya itu 3 ya. Ini difaktorkan jadi X dikurang 3 kuadrat seperti itu. Oke, mungkin untuk lebih jelas contoh satu lagi deh ya, supaya lebih jelas. Ini misalkan X kuadrat min, atau yang plus ya, X kuadrat plus 10X plus 25 misalkan seperti itu. Nah, ini bagaimana cara memfaktorkannya? Ini contoh yang kedua ya. Ini kita buat X kuadrat plus, di sini kan ada 2XY, ada 2. 10 itu kan bisa aku tulis 2 kali 5 ya. Terus kali X, 2 kali 5 10 tambah. Nah, 25 bisa dirubah jadi 5 kuadrat. Kalau kita lihat bentuknya sudah sesuai nih, 2 kali X kali Y. 2 kali X, Y nya berarti 5 ya. Nah, ini kan Y kuadrat 5. Nah, berarti ini bisa dibuat X tambah Y kuadrat. X tambah dengan Y nya itu 5 kuadrat seperti ini. Oke, sekarang bentuk yang berikutnya, faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat. Jadi kalau ada selisih bentuk kuadrat seperti ini, A kuadrat dikurang B kuadrat, ini bisa difaktorkan menjadi A plus B dikali A dikurang B. Contohnya misalkan X kuadrat min 49. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi X kuadrat min 49 kan bisa ditulis X kuadrat min 7 kuadrat ya, jadi bentuk kuadrat seperti ini. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi X plus 7 X min 7. Contoh lagi, misalkan di sini 9X kuadrat min 25. Nah, bagaimana kita memfaktorkan bentuk ini? Ini kan A kuadrat, 9 nya kan nggak ada kuadratnya nih, yang ada kuadratnya cuma X nya. Nah, ini 9 nya kita bisa buat 3 kuadrat X kuadrat gitu ya, kurang 25 kita bisa tulis 5 kuadrat. Nah, ini sama-sama pangkat 2, kita bisa gabungkan nih gitu ya, seperti itu. Nah, berarti ini jadi A nya yang 3X, yang 5 jadi B nya, maka ini bisa difaktorkan menjadi 3X plus 5 dikali 3X min 5. Oke, sekarang untuk contoh yang keempat, faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya sama dengan 1. Nah, ini langsung saja contohnya ya. Contoh A-nya 1. Contohnya misalkan X kuadrat min 6X plus 8 dengan A-nya 1. A-nya itu yang di depan X kuadrat. Nah, ini tidak ada angka ya. Kalau tidak ditulis angka berarti 1 depannya. A-nya 1, B-nya itu yang di depan X. B-nya itu min 6, C-nya
C-nya itu yang konstanta, yang tidak dekat variabel, itu 8. Nah, bagaimana kita memfaktorkan bentuk ini? Caranya mudah ya, kita tinggal memikirkan angka titik-titik dikali titik-titik, hasilnya itu A kali C gitu ya. Kalau kita lihat A kali C nya itu kan 1 kali 8 ya, 1 kali 8 yaitu 8. Jadi titik-titik, kalau titik-titik hasilnya 8, terus kalau dijumlah hasilnya B. Nah, B nya kan min 6 ya, min 6, angkanya harus sama. Kita lihat perkalian 8 itu kan 4 kali 2 ya, 4 kali 2 atau 8 kali 1. Nah, kita coba 4 kali 2, 4 kali 2 8. Kalau dijumlah hasilnya min 6, maka ini kita buat negatif 4 sama negatif 2 kan harus sama ya. Yang atas juga negatif 4 negatif 2. Nah, sudah sama ya, kita cek sesuai gak. Min 4 kali min 2 8, sesuai ya. Min 4 ditambah min 2 min 6, sesuai. Jadi angkanya harus sama ya. Sesudah kita dapat ini, maka pemfaktoran ini tinggal angka yang kita dapat. Di sini kita tulis X, angka yang kita dapat min 4 sama min 2. Sudah kita tulis min 4 sama min 2. Selesai, seperti itu. Oke, sekarang untuk yang nomor 5, faktorisasi bentuk seperti ini dengan A-nya ini bukan 1 ya, A-nya bukan 1. Contohnya 2x kuadrat min 5x min 3, misalkan seperti ini contohnya, sama dengan 0 misalnya. Bagaimana kita memfaktorkan bentuk ini ya? Oh, ini kita tidak usah pakai sama dengan 0 ya. Bagaimana kita memfaktorkan bentuk ini? Pertama kita lihat A-nya ini depan x kuadrat, A-nya 2 bukan 1 ya. B-nya negatif 5, C-nya negatif 3, B-nya yang di depan x. Awalnya caranya sama seperti yang nomor 4 tadi ya, titik-titik dikali titik-titik, hasilnya A kali C. Ini A kali C nya 2 kali min 3, 2 kali min 3 jadi min 6. Titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya B. Ini B nya min 5. Cara kerjanya awalnya sama dengan nomor 4, tapi nanti di akhirnya berbeda ya cara memfaktorkannya. Ini dikali hasilnya min 6, dijumlah hasilnya min 5. Ini min 6 sama positif 1 ya, min 6 tambah 1, min 6 tambah 1 kan negatif 5, min 6 kali 1 negatif 6, sesuai ya, angkanya sudah sama. Nah, di sini yang beda caranya nih. Kalau tadi yang A nya 1 itu kan langsung begini, X, di sini X, di sini angka yang kita dapat min 6 sama positif 1. Tapi untuk A yang bukan 1, caranya tidak seperti ini ya. Caranya begini, kita lihat depan x kuadrat, berapa angkanya? 2 ya, 2, berarti kita tulis di sini 2x per 2 seperti itu. Kalau depan x kuadrat 5 ya, kita tulisnya 5x per 5. Kalau depan x kuadrat 4, kita tulisnya 4x per 4. Kemudian di sini angkanya, angka yang kita dapat ini min 6 sama 1, min 6 sama positif 1. Kemudian kita lihat nih, yang bisa dibagi 2 yang sebelah sini atau sebelah sini. Kalau kita lihat sebelah sini kan 2 bisa dibagi 2, tapi satunya nggak bisa dibagi 2, desimal ya. Jadi yang mungkin bisa dibagi 2 yang sebelah sini. 2x dibagi 2 x, min 6 dibagi 2 min 3 dikali 2x plus 1. Nah, inilah hasil pemfaktorannya. Oke, jadi ada 5 bentuk pemfaktoran bentuk aljabar ya. Jadi pastikan kamu bisa ke 5 bentuk tersebut.
Oke, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!